Perkenalkan, nama saya Ferry Jonas Wijaya dengan NIM 2024-1010-367. Saya akan menjelaskan mengenai tugas desain analisis dan algoritma non-rekursif. Yang soal pertama yaitu terdapat baris bilangan UN dengan bilangan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi iteratifnya, untuk menghitung UN yaitu saya menggunakan Python dengan algoritma sebagai berikut, yaitu membuat list hasil sama dengan kosong, lalu UN-nya sebanyak 6, sukunya sebanyak 6, lalu membuat fungsi iterasinya yaitu for U in range 1, UN plus 1 dengan rumus yaitu U sama dengan U dikali minus 1 dipangkatkan dengan U min 1. Nah, di sini minus 1 dipangkatkan dengan bilangan genap akan menjadi plus. Nah, jika min 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan menjadi minus. Nah, seperti itu. Lalu hasilnya akan di-append. Lalu akan mengappend hasil dengan output sebagai berikut. Lalu untuk yang B, yaitu menentukan metrik ukuran inputnya. Yaitu jawabannya adalah parameter ukuran inputnya bilangan bulat positif yang diassign pada variabel UN. Lalu untuk basic operation-nya yaitu ada baris ke-6, yaitu U sama dengan U dikali minus 1 dipangkatkan dengan U min 1. Nah, untuk input, apakah input yang ukurannya sama banyaknya dengan eksekusi basic operation, itu bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan best case? Jawabannya yaitu untuk input yang ukurannya sama, yaitu eksekusi basic operation tidak akan berbeda. Karena dalam kasus ini merupakan parameter berapa kali, inputnya merupakan parameter berapa kali perulangan. Nah, maka dari itu kasus untuk worst case, kasus ini termasuk dalam kasus worst case. Nah, lalu untuk bagian yang E, yaitu jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukuran dinyatakan sebagai CN, nah, maka tentukan persamaan darinya. Saya langsung menggandeng pertanyaan tersebut dengan pertanyaan F, yaitu mencari persamaan langsung CN. Nah, untuk persamaannya yaitu CN sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan L sama dengan N plus 1 min 1. Nah, maka hasilnya ada 2N. Untuk soal yang kedua, dengan soal sebagai berikut, kita harus mencari estimasi running time algoritma dari unique element tersebut, dari algoritma unique element. Nah, maka fungsi iteratifnya, kita membuat fungsi iteratif dulu dengan input sebagai berikut, terdapat 2. Satu dengan elemen yang tidak ada elemen yang unik, dan satu lagi dengan adanya elemen unik. Nah, lalu masuk ke dalam algoritmanya, sama seperti algoritma di atas, algoritma di soal. Nah, setelah dibuat algoritmanya, menentukan parameter input, yaitu parameter inputnya adalah lalu basic operation-nya yaitu if A dengan indeks I sama dengan indeks A indeks C, maka mereturn false. Untuk kasus ini memerlukan analisis case yang berbeda karena eksekusi dari basic operation-nya berbeda-beda. Lalu untuk analisis case rumus berapa kali operation eksekusi dalam CN yaitu sebagai berikut. Dalam bentuk base case seperti pada umumnya yaitu sama dengan 1 untuk 1 kali looping dengan looping time-nya yaitu 1 kali tail looping. Untuk worst case-nya yaitu untuk worst case dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma n dengan batas atas min 2, n min 2, dan batas bawah I sama dengan 0, lalu sigma yang kedua yaitu sigma dengan batas n min 1, dan batas bawahnya yaitu C sama dengan I plus 1. Nah, sesuai dengan soal,
batas atasnya yaitu N-2 dan batas bawahnya yaitu J, I plus 1 sampai N1. Setelah mendapatkan rumus itu, dilanjutkan dengan rumus deretnya yaitu N dipecah terlebih dahulu, sigma yang sebelah kanan menjadi N-1 min I plus 1. Lalu di sini plus 1 sesuai dengan rumus deret yang pertama. Lalu menggunakan manipulasi yang kedua, dengan setelah ini dijumlahkan dan dikurangi, maka menjadi N-I-1. Nah, lalu digunakan manipulasi 2 untuk menjadikan I menjadi sigma, menjadi seperti ini, N-1 dikali dengan sigma N-2, batas atas min 2 dan batas bawah min I sama dengan 1 dengan parameter I. Lalu menggunakan manipulasi yang pertama, yaitu mengeluarkan N-1 ini ke depan menjadi sebagai berikut, dan menggunakan rumus 2 untuk memecah sigma yang sebelah kanan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu dihitung seperti biasa, akan mendapatkan hasil N kuadrat ditambah 3N dikurangi 2. Lalu untuk estimasi waktunya ditambahkan dengan nilai T satuan. Nah, lanjut ke average case. Di sini membuat tabel dengan posisi I, J, nilai K ditemukan, yaitu I sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Itu untuk posisi yang pertama, dan posisi kedua sebagai berikut. Lalu dan seterusnya sampai posisi terakhir, yaitu I sama dengan N-2 dan J sama dengan N-1 sesuai dengan yang di soal, algoritma di soal. Lanjut ke eksekusi loopingnya. Eksekusi looping yang pertama melooping sebanyak sekali, untuk yang kedua itu 2 kali, dan untuk yang ke N itu menggunakan rumus I dikali dengan J. Nah, rumus I dikali dengan J yaitu menjadi N kuadrat min 3N plus 2. Untuk probabilitasnya itu sebagai berikut. 1 dibagi dengan eksekusi looping. Untuk kontribusinya tinggal ditambahkan N dikali dengan probabilitas. Lalu untuk rumus deretnya, di sini ada Cn sama dengan average case, Cn sama dengan sigma, sigma dari setelah membuat tabel, sigma dari batas atasnya itu eksekusi loopingnya, dan batas bawahnya sama dengan 1, lalu I di sini, lalu dilanjut dengan dikalikan probabilitas. Nah, akan didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu dimanipulasi, ini di sebelah kanan, dimanipulasi dengan manipulasi yang pertama, mengeluarkan nilai ini 1 per. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan memecah sigmanya, sigma dari sigma N kuadrat min dengan batas atasnya ini, nah dipecah menjadi seperti ini, N kuadrat min 3N plus 2 dikali dengan N kuadrat min 3N plus 3 per 2, menggunakan rumus deret yang kedua. Lalu setelah itu bisa menghilangkan N kuadrat min 3N plus 2 dengan yang bawah, maka akan mendapatkan nilai 3/2 T looping. Dengan N yang sudah dihilangkan, seperti itu. Lalu untuk yang soal yang ketiga, di sini terdapat suatu matriks, diminta untuk membuat algoritma suatu matriks 2 dimensi dengan input matriks 2 dimensi, di mana elemennya memiliki elemen yang sama, harus memiliki elemen yang sama. A dengan indeks I, J harus sama dengan A I dengan indeks J, I. Nah, untuk membuat
algoritma tersebut dibuatlah fungsi iteratif, yaitu membuat judul algoritmanya, yaitu algoritma cek elemen matriks dengan parameter input, yaitu array A dengan indeks 0 sampai N dan 0 sampai M, karena matriks 2 dimensi. Lalu untuk tujuannya yaitu mengecek dua elemen dalam matriks A dengan indeks I, J dan J, I. Apakah bernilai sama atau tidak. Lalu untuk inputnya matriks 2D seperti yang saya bilang tadi. Lalu untuk outputnya akan bernilai false jika dua elemen tidak sama dan true jika dua elemen sama. Untuk algoritmanya itu seperti ini, membuat assignment I sama dengan 0, lalu membuat perulangan for I, membuat 2 kali perulangan for I 0 sampai dengan N-2, lalu membuat perulangan yang kedua yaitu for J I plus 1 sampai ke N-1, lalu dibuat basic operation-nya yaitu if array A dengan indeks I, J, jika elemen tersebut sama dengan A, array A dengan indeks J, I, maka return true. Jika tidak, maka return false. Lalu untuk matriks ukuran inputnya yaitu input berisi matriks 2D dengan bilangan integer, positif atau negatif. Lalu basic operation-nya yaitu seperti yang saya bilang, if A, I, J sama dengan A, J, I. Lalu menjelaskan apakah untuk input ukurannya besar, ukurannya sama banyak dengan eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case? Diperlukan, jawabannya diperlukan karena output basic operation algoritma tersebut berbeda-beda, maka diperlukan analisis base case, worst case, dan average. Lalu untuk yang poin E, jika banyaknya eksekusi operation basicnya perubahan N dinyatakan sebagai CN, persamaan directnya yaitu sebagai berikut. Untuk base case sama untuk semua kasus yaitu CN sama dengan 1. Lalu untuk worst case-nya, worst case CN sama dengan sigma N-2, batas atasnya, dan batas bawahnya yaitu I sama dengan 1. Lalu sigma yang kedua yaitu N dengan batas atas sigma N-1 dan batas bawah C I plus 1 dan parameter 1. Nah, ini sama ya dengan soal nomor 2. Lalu untuk tabel average case-nya itu juga sama dengan posisi I, J itu sebagai berikut, lalu eksekusi looping-nya juga sama, kontribusi CN-nya juga sama, probabilitasnya juga sama. Nah, maka bisa dihitung basic operation dari sigma dari average case-nya. Lalu untuk persamaan langsung dari CN-nya, persamaan directnya itu dengan base case sebagai berikut. Sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, maka hasilnya adalah N. Lalu untuk worst case-nya, C dalam kurung N, ini worst case-nya sama dengan soal yang nomor 2, cuman yang berbeda adalah batas bawah dari sigma yang pertama, itu I sama dengan 1. Nah, di sini ketika I sama dengan 1, maka hasilnya akan berbeda juga. Namun caranya sama, menggunakan manipulasi 2, lalu manipulasi 1, lalu setelah itu dipecah menggunakan rumus 2. Nah, setelah itu didapatkan hasil N dalam kurung N-1 per 2. Hasil akhirnya. Lanjut ke average case-nya. Di sini average case-nya sama dengan soal nomor 2. Itu sigma dengan batas atas N kuadrat min 3N plus 2 dengan batas bawah I sama dengan 1, lalu dengan parameter I dikali dengan 1 per N kuadrat min 3N plus 2. Nah, sini juga akan menghasilkan 3 per 2 untuk average case-nya. Nah, seperti itu untuk nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih.